Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Ular adalah hewan yang ditakuti banyak orang. Ular memiliki bentuk tubuh panjang yang bisa berjalan dengan sangat cepat dengan cara menjalar. Ular terkenal akan karakternya yang membahayakan orang lain karena ada beberapa jenis yang berbisa dan memiliki racun yang mematikan. Ia juga bisa membunuh dengan cara melilit. Ular menjadi hewan yang diwaspadai semua orang dan menjadi hewan yang sering dibunuh karena dikhawatirkan membahayakan nyawa manusia. Hukum membunuh ular dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah kami pernah berdamai dengannya sejak kami memusuhinya. Maka barang siapa yang membiarkannya lantaran rasa takut, maka ia tidak termasuk golongan kami." Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 4139. Rasulullah mengizinkan untuk membunuh ular tersebut dan melarang untuk membiarkan ular tersebut hidup lantaran karena takut. Sehingga dari hadis ini jelas bahwa hukum membunuh ular dalam Islam adalah halal, bukan termasuk dosa yang tak terampuni. Boleh dilakukan jika memang membahayakan nyawa dan dengan niat melindungi diri. Membiarkannya karena rasa takut justru tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan akan membahayakan nyawa orang lain. Mari langsung saja kita bahas kisah tentang ular yang merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunggu kehadiran beliau di Gua Thur. Berikut ini adalah kisahnya. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggalkan kota Mekah. Saat pemuda kafir Quraisy yang berniat memenggal kepala Rasulullah kehilangan jejak Rasul dan hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib di bilik Rasul. Abu Bakar mendampingi Rasul bersembunyi di gua kecil di Bukit Thur. Abu Bakar tetap setia mendampingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginap di dalam gua. Sebelum beliau memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya membersihkan dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas. Dalam tidurnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Tiba-tiba, seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada, ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa tersebut. Namun keinginan itu dienyahkan dari benaknya karena ia takut mengganggu tidur Nabi. Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya, lalu ular itu menggigit pergelangan kaki Abu Bakar. Tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat ke dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Nabi yang tengah berbaring di pangkuannya. Rasulullah terbangun lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" Rasulullah bertanya dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Nabi berbicara kepada ular itu, "Hai, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah dengan ular tersebut juga didengar oleh Abu Bakar berkat mukjizat beliau. "Ya, hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga," kata ular tersebut. "Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah," lanjut ular tersebut. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Silahkan pergi ke Jabal Sur, tinggal di sana, kekasihku akan datang pada waktunya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan tahun aku menunggu di sini, aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka kugigitlah dia. Aku tak ada urusan dengan Abu Bakar, aku ingin ketemu engkau wahai Muhammad, jawab ular tersebut. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah SAW. Dan sang ular dari Gua Thur pun memandang wajah Nabi penuh dengan rasa cinta dan rindu. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta semesta, Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu pun hilang tak berbekas. Gua Thur pun kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah SAW yang berjaga. Abu Bakar menggelengkan kuat-kuat ketika Nabi menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah SAW. Ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah SAW. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam bisawab. Rasul, kisah Nabi Yunus alaihissalam menjadi salah satu yang begitu melekat dalam ingatan. Salah satu kisahnya yang begitu terkenal adalah ketika sang Nabi ditelan oleh seekor ikan besar di tengah lautan. Sahabat beriman, masih ingatkah kisah Nabi Yunus yang ditelan hidup-hidup dan tinggal di dalam perut ikan yang mirip ikan paus ini selama beberapa waktu mengarungi samudra? Namun berkat taubat serta zikir yang ia ucapkan, sang ikan akhirnya memuntahkan isi perutnya sehingga Nabi turut keluar dalam keadaan bernyawa. Ikan ini kemudian kembali ke lautan dan meninggalkan Nabi Yunus sendirian. Cerita antara keduanya memang hanya sampai di situ saja. Namun saat Nabi Yunus sudah meninggal ribuan tahun silam, sang ikan justru dianggap masih hidup hingga sekarang. Lalu sahabat beriman, benarkah demikian? Spekulasi munculnya kabar tentang ikan tersebut masih hidup adalah surah Asy-Syaffat ayat 145. Allah menerangkan jika saat itu Nabi Yunus tidak bertaubat, maka ia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surah Asy-Syaffat ayat 139 hingga 145. Berdasarkan tafsir dari berbagai sumber, makna tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit, yakni perut ikan itu akan menjadi kuburnya sampai hari berbangkit. Hal ini kemudian diasumsikan jika ikan tersebut masih hidup hingga saat ini. Warga sosial media sedang ramai menyebarkan hal ini, namun tidak ada yang tahu kebenarannya secara pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jika Nabi Yunus tidak bertaubat, maka akan tinggal di perut ikan hingga hari kiamat. Namun pada kenyataannya Nabi Yunus saat itu sudah bertaubat kepada Allah dan diampuni, sehingga ada kemungkinan jika ikan tersebut juga mati. Sahabat beriman, Rasulullah SAW tidak menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ikan tersebut setelah memuntahkan Nabi Yunus. Wallahu a'lam, dan Allah lah yang maha tahu. Dan tahu Anda bahwa ikan yang mirip dengan paus ini juga dijuluki dengan ikan Nun. Ikan inilah yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan kaumnya yang melakukan pembangkangan. Dengan kemarahannya, Nabi Yunus memilih pergi dengan menggunakan kapal, meninggalkan penduduk Ninawa di daerah Mosul, Irak. Cerita ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Ternyata sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, penduduk Ninawa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bencana besar yang akan menimpa mereka. Sehingga di tengah ketakutan itu mereka bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah mengampuni penduduk yang awalnya menyembah berhala tersebut. Namun Nabi Yunus tidak mengetahui kejadian itu. Ia memilih pergi dan meninggalkan penduduk Ninawa dalam kondisi penuh amarah. Dan ia pun menaiki kapal yang begitu penuh dengan muatan. Pada awalnya kapal berlayar dengan tenangnya.
Namun kondisi ini tiba-tiba berubah. Angin kencang menerpa, langit pun hitam gelap dengan awannya. Badai terjadi, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing dan akan tenggelam. Awak kapal pun panik, mereka kemudian membuang seluruh muatan yang ada di dalamnya, dengan harapan kapal tidak tenggelam jika muatan berkurang. Namun sayang cara ini tidak membantu. Kemudian diusulkanlah agar dibuat undian untuk mengurangi manusia yang ada di dalamnya. Dalam undian tersebut siapapun yang keluar namanya harus dibuang ke laut. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut. Awalnya penumpang lain tidak menyetujui Nabi Yunus yang dibuang dari kapal. Namun setelah 3 kali undian ternyata Nabi Yunus tetap saja kalah. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah. Quran Surah As-Saffat ayat 141. Lalu dilemparlah Nabi Yunus alaihissalam dan kemudian dilahap oleh seekor ikan besar mirip paus. Dengan perintah Allah, ikan tersebut melahap Nabi Yunus tanpa merobek bagian dari tubuh kekasih Allah tersebut. Sang Nabi pun tinggal di dalam tubuh ikan beberapa waktu dan menyusuri lautan bersama ikan besar tersebut. Nabi Yunus alaihissalam sangat terkejut karena mendapati dirinya dalam perut sebuah ikan. Para ulama berselisih tentang beberapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah 3 hari, menurut Abu Ja'far Asy-Syadiq 7 hari, sedangkan menurut Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata dari Asy-Sya'bi, ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Dalam keadaan itulah Nabi Yunus alaihissalam bertobat. Beliau mengucap banyak kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tak henti-hentinya menangis, tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Beginilah doa Nabi Yunus alaihissalam menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Zunnun Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah sebagai berikut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman, zikir dan taubat Nabi Yunus kemudian didengar oleh seisi lautan. Mereka mendekati ikan Nun dan mengikuti tasbih yang diucapkan sang Nabi dari dalam perut ikan. Kondisi ini membuat ikan Nun yang menelan Yunus takut dan kaget. Ia ketakutan karena banyak hewan lain dan tumbuhan yang mendekat kepadanya. Mengapa saya harus takut? Bukankah yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi yang aku telan adalah kekasihnya. Bagaimana ini? Dalam keadaan bimbang, ikan Nun makin mengeraskan suara tasbihnya hingga dasar laut menjadi hiruk pikuk. Taubat dan doa Nabi Yunus pun akhirnya diijabah Allah. Dia kemudian memerintahkan ikan agar mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam ke permukaan laut dan membuangnya di suatu pulau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh Nabi Yunus alaihissalam kemudian dimuntahkan dan terhempas ke daratan dalam keadaan kurus kering. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh Nabi Yunus alaihissalam bisa kembali sehat dan bugar. Sahabat beriman, kemudian Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Cerita Nabi Yunus dan ikan berakhir sampai di situ. Tidak ada yang mengetahui bagaimana nasib ikan tersebut saat ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Namun sekelompok tim peneliti berhasil mengungkap temuan baru dari fosil tulang hewan laut purba yang ditemukan di Laut Tengah. Tulang yang diuji oleh para ilmuwan dari University of York mengungkapkan rupa paus yang tepat itu adalah paus Atlantik yang mungkin pernah menjelajahi perairan Mediterania kuno. Spesies paus unik ini sekarang hanya dapat ditemukan di lepas pantai Amerika Utara. Cerita dalam Alkitab dan Al-Quran menceritakan kejadian bagaimana Nabi Yunus yang dilemparkan ke laut kemudian ditelan oleh ikan paus. Namun Nabi Yunus akhirnya selamat setelah beberapa hari tinggal dalam perut ikan. Awalnya banyak ilmuwan meragukan kebenaran kisah Nabi Yunus yang ada dalam Alkitab dan Al-Quran itu. Mengingat tidak adanya bukti ilmiah bahwa sosok ikan raksasa semacam paus pernah menghuni perairan Mediterania kuno. Para teolog sekarang telah mengklaim studi ilmiah itu telah mengungkap bukti adanya kaitan antara temuan itu dengan kisah di dalam kitab suci. Peneliti dari Departemen Arkeologi di University of York, Inggris, telah melaporkan penemuan tulang ikan paus purba di buletin milik universitas. Tulang-tulang itu ditemukan di reruntuhan 5 pabrik pengolahan ikan Romawi kuno yang terletak di Selat Gibraltar. Gibraltar adalah rumah bagi industri pengolahan ikan besar pada masa 400 sebelum Masehi sampai 500 Masehi.
Penemuan ini menjadi tidak biasa karena tulang ikan paus sulit untuk diidentifikasi, mereka sering mengalami fragmentasi. Selain itu, pemburu paus sering mengolah hasil tangkapan mereka di laut tanpa meninggalkan petunjuk untuk sejarawan dan arkeolog. Dengan menggunakan analisis DNA dan sidik jari kolagen, para peneliti berhasil mengidentifikasi tulang itu sebagai milik dari paus sikat Atlantik Utara atau Eubalania glacialis dan paus kelabu Erythricius robustus. Temuan ini membawa bukti bahwa spesies ini dulunya umum tinggal di wilayah tersebut, dengan asumsi bahwa Laut Mediterania atau Laut Tengah berada di luar jangkauan kedua paus tersebut. Seorang rabi imam Yahudi dari Israel bernama Shaul Judelman mengatakan kepada Breaking Israel News bahwa penemuan itu cocok dengan cerita-cerita dalam Alkitab. Dia bahkan mengklaim lenyapnya paus dari Laut Mediterania dapat mendukung visi kembalinya Mesias seperti yang dijelaskan dalam Talmud.